But it, cek. Siapa tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya, kita bisa berkumpul dalam ruang diskusi malam hari ini. Perkenalkan, saya Sarah Febrianti dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi 30 menit ke depan. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah presentasi. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang terakhir penutup. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang pertama adalah Miss Fatul, yang kedua B. Fatul, yang ketiga Laila, yang keempat Sarah Febrianti, yang kelima Yusuf, yang keenam Sofi, yang ketujuh Rizal, yang kedelapan Lulu, yang kesembilan Yoga, yang kesepuluh Puspa, yang ke-11 Mafdia. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk Laila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Sarah telah mengizinkan saya untuk membacakan materi. Saya izin share screen ya. Saya akan presentasi mengenai bab 3, yaitu integrasi nasional. Pendahuluan, pembinaan integrasi nasional pada akhir-akhir ini menjadi tema yang penting yang perlu dibahas untuk melihat kembali kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta untuk menemukan kembali kebudayaan dan identitas nasional dalam membina dan menciptakan kesatuan bangsa yang utuh dan bulat. Bangsa Indonesia terbentuk dari kemajemukan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Bangsa Indonesia harus siap menghadapi dan mengatasi berbagai masalah baik yang berasal dari dalam negeri maupun tekanan global secara potensial dapat mengganggu perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa melalui integrasi nasional. Masalah yang akan dibahas yaitu tentang faktor pendorong integrasi nasional, faktor penghambat integrasi nasional dan latar belakang sejarahnya, integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara, integrasi nasional dan kemajemukan budaya, serta integrasi nasional dan tanggung jawab pada masa depan. Pembahasan faktor pendorong integrasi nasional, yaitu pembentukan bangsa. Menurut Ernest Renan, dalam bukunya A Nation is a Soul, A Spiritual Presence, A Grand Solidarity,
Bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas rohaniah, suatu solidaritas dalam skala luas, tetapi bukan tanpa batas. Sedangkan pembentukan menurut Otto Bauer dapat dikuatkan melalui warisan sejarah, entah kejayaan atau penderitaan. Penderitaan terkadang lebih bermakna sebagai pembangkit kesediaan untuk berkorban dan basis solidaritas moral konsisten. Dari Kohn 1963 dan Smith 2003. Selanjutnya, ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan awal dari sebuah kongres yang diadakan untuk membentuk badan sentral, mengajukan paham kesatuan, dan semangat para pemuda Indonesia. Hasil kongres pun nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka. Dan pada kongres inilah untuk pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Kongres ini diadakan pada tahun 1927 dan tahun 1928. Ya, yang selanjutnya ada nasionalisme. Kesadaran nasionalisme suatu bangsa terbangun secara bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, dan kemakmuran bangsa. Dan yang terakhir ada konsensus bersama bangsa. Peralihan loyalitas dari negara wangsa menjadi negara bangsa membawa konsekuensi bahwa ada proses abraksi atau ada proses abraksi loyalitas, karena itu dihadirkan simbol-simbol untuk menguatkan arti penting dari bangsa serta kolektivitas melalui konsensus, yaitu Proklamasi Pancasila, UUD NRI 1945, bendera Indonesia, dan yang dimanifestasikan dalam berbagai event di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional, yaitu ada heterogenitas budaya, agama, dan intoleransi, yaitu keragaman budaya, agama dalam suatu bangsa merupakan suatu kekayaan, namun dapat menjadi sebuah hambatan apabila adanya sikap intoleran atau sikap tidak bertenggang rasa. Maka dari itu, untuk memahami dan menerima perbedaan dalam agama dan budaya sangat penting untuk mewujudkan integrasi. Selanjutnya, luas wilayah. Luas wilayah negara Indonesia dapat mengakibatkan adanya ancaman dan gangguan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembangunan tidak merata. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan. Pembangunan tidak merata menjadikan masyarakat tidak merasa menikmati keadilan sosial. Dan yang terakhir, etnosentrisme. Etnosentrisme adalah pandangan terhadap suatu di mana kelompok sendiri sebagai pusatnya dari segala sesuatu dan semua yang lain diukur dan dipandang dengan rujukan kelompoknya. Jadi kayak etnosentrisme ini adalah sikap sombong, menganggungkan diri sendiri dan memandang rendah kelompok lain. Selanjutnya, integritas nasional dan latar belakang sejarah. Ditilik dari perjalanan sejarah Indonesia, pembelajaran integrasi nasional dapat dipilah dalam 4 episode, yaitu zaman sebelum kedatangan penjajah, sebelum bangsa asing datang, setiap kerajaan sebenarnya sudah mampu membentuk sistem pemerintahan sosial. Yang kedua ada zaman penjajahan. Perlawanan terhadap penjajah pada dasarnya merupakan sikap antipasti terhadap kolonialisme di seluruh negeri. Yang ketiga, zaman pergerakan nasional. Lahirnya berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan beberapa organisasi sosial politik lainnya dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Yang terakhir, zaman setelah kemerdekaan. Pasca kemerdekaan sering terjadi perbedaan atau pertentangan ideologis, politik, ekonomis, dan kepentingan individu atau kelompok. Selanjutnya,
integritas nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara. Pembangunan bangsa memerlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk, komposisi penduduk jika dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya masih menunjukkan ketidakseimbangan. Selanjutnya, integrasi nasional dan kemajemukan bangsa. Kajian kebudayaan nasional khas Indonesia pada dasarnya dapat dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu kebudayaan suku bangsa, kebudayaan daerah, dan kebudayaan nasional. Masing-masing berfungsi sebagai kerangka acuan serta lingkungan tumbuhnya pergaulan antar anggota masyarakat. Pengembangan kebudayaan pengembangan kebudayaan nasional sebagai suatu kesatuan dapat diperlukan pada masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia. Kontribusi ini telah diimplementasikan ke dalam beragam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pembahasannya terakhir yaitu integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Integrasi nasional merupakan bagian penting dari pengembangan budaya bangsa dalam mewujudkan persatuan, kesatuan, serta jati diri bangsa seutuhnya. Tanggung jawab masa depan bangsa sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional dipengaruhi 3 faktor, yaitu 1. Faktor kependudukan, faktor kemapanan kebudayaan daerah atau suku, dan faktor sosial, politik, ekonomi, beserta aspek pemerataannya. Ketiga faktor tersebut menjadi pengikat dan menjamin kelancaran proses transformasi nilai-nilai, peran, serta partisipasi masyarakat dalam pergaulannya. Dan terakhir, kesimpulan. Dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Integrasi nasional merupakan masalah penting yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka. Yang kedua, faktor pendorong integritas nasional dalam pembentukan bangsa, Sumpah Pemuda, nasionalisme, dan konsensus bersama bangsa. Dan yang ketiga, pembangunan bangsa memerlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam cara, latar belakang geografis, latar belakang kebudayaan, dan sebagainya. Sumber rujukan saya mengambil dari buku Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Indomedia Pustaka. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Sarah. Baik, terima kasih Laila. Atas penyampaian materi yang sangat menarik tadi, memasuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan raise hand dan on mic atau bisa ditulis di kolom chat. Ya, Sofi. Ya, Sofi, silakan. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sabiani Agustin dengan NIM akhir 096. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah supaya faktor-faktor penghambat integrasi nasional dapat dicegah? Terima kasih. Ya, silakan Laila, mau dijawab langsung apa ditampung dulu? Sekarang ya, tidak apa. Baik, Sophie, saya akan menjawab pertanyaan dari Sophie. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah supaya faktor-faktor penghambat integrasi nasional dapat dicegah? Jawabannya adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap faktor-faktor penghambat integrasi nasional adalah dengan cara menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, menanamkan nilai-nilai
jiwa berbangsa dan setanah air, dan solidaritas untuk menciptakan persatuan dan rasa kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia, pemerataan pembangunan, penyebaran wawasan kebangsaan, tindakan tegas terhadap gerakan separatis, dan mempersempit ruang bagi para koruptor, harus bisa menutup rapat untuk para koruptor. Bagaimana, Sophie, apakah belibet atau tidak? Sudah sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Nisfatul, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo. Halo. Oke, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi di kalangan remaja saat ini? Terima kasih. Ya, Laila, silakan bisa dijawab. Sebentar ya, Sar. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisfatul. Bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi di kalangan remaja saat ini? Saya akan menjawab dengan cara tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, bertindak adil kepada sesama, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana, Nisfatul, apakah dapat diterima jawaban dari saya? Bagaimana Nisfatul? Dapat diterima tidak jawabannya Laila? Iya, bisa, tapi saya boleh bertanya lagi nggak? Iya, boleh dipersilahkan. Jadi pertanyaan saya, apa yang terjadi jika integrasi nasional tidak diimplementasikan? Terima kasih. Iya, Laila, dipersilahkan. Mau menunggu apa langsung dijawab sekarang? Sekarang. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risva lagi ya. Apa yang terjadi jika integrasi nasional dapat diimplementasikan? Mungkin bangsa Indonesia akan menjadi lebih mudah masuk dalam integrasi nasional, lingkungan akan menjadi rusuh, mencekam, dan penuh huru-hara, dan sikap toleransi tidak akan dapat tercipta di lingkungan masyarakat. Bagaimana, Niswa? Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan Yoga untuk bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetya Wahyudawa dengan NIM akhir 009. Sini saya ingin bertanya, mengapa pada negara yang multikultural seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi persyaratan utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa? Tolong dijelaskan. Baik, Laila dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Yoga. Tolong diulangi, Yoga. Kecepatan kamu kalau bilang.
Yoga, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Kalau bertanya jangan cepat-cepat ya. Gimana tadi ini putus-putus? Maaf sebelumnya. Pertanyaannya bisa diulangi lagi. Oh ya, Kalau tadi saya ingin bertanya jangan bertanya. cepat-cepat. Ya, maaf. Jadi saya ingin bertanya, mengapa pada negara yang multikultural seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi persyaratan utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa? Jelaskan pendapat Anda. Baik, untuk Laila dipersilahkan untuk menjawab. Bisa di-skip ke pertanyaan selanjutnya aja, enggak? Ini masih mencari jawaban. Oh, baik. Selanjutnya ada Mabdiah, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, perkenalkan saya Mabdiah Hurati Aini dengan NIM akhir 054. Pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional? Terima kasih. Baik, Laila, bagaimana? Masih mau menunggu apa langsung dijawab sekarang pertanyaan dari Mabdiah? Bentar ya, saya masih mikir untuk pertanyaan Yoga sama pertanyaan Mabdia. Oke, kita beri waktu beberapa menit. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, Sarah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mabdia ya. Baik, dipersilahkan. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional? Jawabannya, integrasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya peran serta pemerintah maupun warga negara. Salah satu peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional adalah dengan pengakuan pemerintah baru-baru ini terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara. Pengakuan pemerintah terhadap pelanggaran HAM pengakuan pemerintah terhadap pelanggar HAM berat berarti pemerintah mengakui bahwa
Pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang harus mereka teliti dan kritisi. Dalam pengumuman tersebut, pemerintah meyakinkan warga negara Indonesia bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi. Pemerintah juga memberikan beasiswa dan kompensasi baik secara finansial maupun non-finansial kepada pihak korban, pengobatan fisik maupun psikis, pemulihan nama baik, dan membangun sebuah monumen sebagai bentuk pengakuan atas terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengatakan bahwa mereka akan berusaha mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat di masa mendatang dengan meminta bantuan TNI atau Polri untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Hal ini akan membuat warga negara pun akan nyaman dan percaya kepada pemerintah, sehingga warga negara akan terintegrasi dengan negara Indonesia, bukan negara asing. Bagaimana Mabdia bisa menerima jawaban dari saya atau tidak? Bisa, terima kasih. Bagaimana Laila untuk jawaban dari pertanyaan Yoga? Apakah sudah menemukan jawabannya? Sudah. Pertanyaan dari Yoga tadi, apa yang terjadi jika integrasi nasional tidak diimplementasikan? Bukan. Iya, bukan. Yoga, tadi pertanyaannya apakah itu? Iya, maaf. Yang mengapa pada negara multikultural itu ya? Iya, benar. Oh iya. Mengapa pada negara yang Iya, multikultural benar. seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi persyaratan utama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa? Integritas nasional merupakan segala usaha yang bertujuan untuk mempersatukan segala macam perbedaan yang dimiliki suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan nasional. Sebagai negara multikultural yang memiliki keberagaman budaya, Indonesia merupakan salah satu negara yang harus menerapkan konsep integrasi nasional untuk mencapai mencapai kesatuan dan persatuan bangsa. Keragaman budaya dapat menyebabkan terjadinya perbedaan cara pandang, komunikasi, pemikiran, bahkan kebiasaan antar suku bangsa yang mendiami wilayah-wilayah di Indonesia. Keragaman tersebut akan sebentar. Keragaman tersebut akan mempersulit rakyat Indonesia untuk menumbuhkan rasa kebersamaan yang dapat menyatukan seluruh rakyat dalam satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Banyak faktor yang mendukung, bahkan menghambat proses penyatuan perbedaan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tidak dapat tercipta. Bagaimana, apakah dari saya ini bisa diterima? Bagaimana Yoga, apakah bisa diterima? Bisa. Baik untuk jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Baik, apakah ada yang masih ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Baik, telah sampailah kita di ujung acara. Semoga presentasi pada malam hari ini bisa direnungi kembali ya teman-teman. Saya Sarah Febrianti selaku moderator pada hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ini teman-teman masih belum saya end record soalnya waktunya belum selesai. Jadi jangan banyak bicara, kecuali bicara yang penting ya.
Har harusnya digawe iku enggak sih kayak apa gladi kotor gladi bersih ngono lah. Nggak apa-apa, ini ya kita membahas tentang PKN saja ya teman-teman. Ini saya mengerjakannya dadak teman-teman, karena saya waktu itu lupa. Makanya di sini Oh. banyak tipe-tipenya ya. Oh. Iya kok dimaklumi kok, Kak. Iya, terima kasih.